Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah dan seluruh pendengar radio Bas FM dan radio yang lainnya yang juga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih bersemangat bersama-sama mengkaji kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Abdurrahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahumullah. Dan malam ini insyaallah kita lanjut pembahasan pada bab yang pertama. Sebelumnya kita membahas tentang arti penting daripada tauhid, karena untuk tujuan bertauhid itulah maka Allah menciptakan jin dan manusia. Kemudian untuk kepentingan tauhid ini pula Allah mengutus Rasul-Rasulnya pada setiap zaman dan pada setiap umat untuk mengajak umat masing-masing menuju pada tauhidullah, beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja dan meninggalkan kemusyrikan. Dan itulah yang menjadi ketetapan, menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala yang realisasi daripada tauhid ini adalah melaksanakan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan syirik. Jadi pembahasan sebelum ini terkait dengan arti penting daripada tauhid dan bahwa tauhid itu adalah tujuan atau hikmah diciptakannya jin dan manusia. Pada pembahasan yang akan kita langsungkan mulai malam hari ini, kita membahas tentang keutamaan tauhid dan bahwa tauhid itu akan menghapuskan dosa-dosa. Maka kita memulai bab yang pertama
Al-Musannif rahimahullah mengatakan bab bayani fadlit tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, atau babun bayanu fadlit tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Jadi babu bayani fadlit tauhid atau babun bayanu fadlit tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Artinya bab yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Jadi yang sebelum ini kita bahas tentang manusia itu wajib bertauhid, sekarang kita berbicara tentang keutamaan tauhid. Wa ma yukaffiru minadz dzunub, dan tauhid itu menghapuskan dosa. Qala al-musannif rahimahullah babu bayani fadlit tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan rahimahumullah bab khabar mubtada'in mahdhuf. Kata-kata bab adalah khabar dari mubtada yang mahdhuf. Taqdiruhu hadza, jadi kira-kira bunyinya hadza bab bayani fadlit tauhid. Qultu, saya pensyarah mengatakan wa yajuzu ay yakuna mubtada'an khabaruhu mahdhuf. Boleh juga bab ini menjadi mubtada, khabarnya mahdhuf. Taqdiruhu hadza, kira-kira khabarnya bunyinya hadza. Bab hadza bayan fadlit tauhid. Jadi menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Wa ma yukaffiru minadz dzunub. Wa ma yajuzu an takuna mausulatan. Ma itu boleh menjadi ma mausul yang maknanya alladzi, yang, wal aid mahdhuf, aidnya mahdhuf. Ai wa bayanul ladzi yukaffiruhu minadz dzunub. Bab bayan alladzi, bab bayan fadlit tauhid wa bayan alladzi yukaffiruhu minadz dzunub. Kira-kira bunyinya seperti itu. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid dan yang menjelaskan sesuatu yang dan penjelasan yang menghapuskan dosa. Bab penjelasan tentang keutamaan tauhid dan penjelasan tentang yang menghapuskan dosa. Jadi boleh ma menjadi ma mausulah, artinya alladzi, wa yajuzu an takuna masdariyah. Boleh juga menjadi ma-nya ini ma yukaffiru menjadi masdariyah. Artinya wa bayan takfirihi adz-dzunub. Wa bayan takfirihi adz-dzunub, penjelasan penghapusan tauhid itu terhadap dosa-dosa. Ini bahas tentang kalimat dan secara nahwu bagaimana. Wa hadza tsani azhar, yang kedua ini lebih kelihatan, artinya bab bayani fadlit tauhid wa takfirihi adz-dzunub. Ini lebih jelas maknanya. Bab penjelasan tentang keutamaan tauhid dan penghapusan tauhid itu terhadap dosa-dosa. Jadi ma masdariyah ini kata musannif itu lebih jelas maknanya. Kita masuk kepada inti pembahasan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qaulillahi ta'ala alladzina amanu
walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am ayat 82. Al-Musannif rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampurkan iman mereka, bidzulmin, dengan kezaliman. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Asy-syarh, penjelasan. Qala Ibnu Jarir, beliau musannif membawakan perkataan Ibnu Jarir dalam mensyarah ayat ini. Haddatsanil Musanna wa saqa bi sanadihi 'anir Rabi' ibni Anas qala al-imanu al-ikhlasu lillahi wahdah. Telah menceritakan kepadaku Al-Musanna. Kemudian beliau membawakan sanadnya lengkap ya, dalam Tabari bisa dilihat di dalam tafsir Ibnu Jarir Tabari, dilihat sanadnya dari Ar-Rabi' ibni Anas. Beliau mengatakan, Ar-Rabi' ibni Anas mengatakan, yang dimaksudkan dengan al-iman adalah al-ikhlas lillahi wahdah, ikhlas karena Allah saja. Jadi alladzina amanu, orang-orang yang beriman, maksudnya orang-orang yang ikhlas dalam ibadahnya hanya kepada Allah saja. Alladzina amanu, orang yang beriman itu maksudnya adalah orang-orang yang ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah dan tidak mencampurkan ibadahnya ini, keimanannya ini dengan kezaliman. Mereka yang mendapatkan keamanan dan petunjuk. Ini di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Wa qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullah terkait dengan ayat ini mengatakan, maksud dari ayat itu ialah haula alladzina akhlasu al-ibadata lillahi wahdah. Mereka adalah orang-orang yang mengikhlaskan, ikhlas dalam beribadah hanya untuk Allah saja. Walam yusyriku bihi syai'a, dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Artinya ikhlas ibadahnya tidak dicampur dengan unsur kemusyrikan. Ini lebih tegas, mempertegas apa yang dikemukakan di muka, tapi ini lebih jelas. Lah, humul aminuna yaumal qiyamah, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan pada hari kiamat. Jadi ulaika lahumul amnu, menurut Ibnu Katsir, mereka orang-orang yang mendapatkan keamanan di mana? Khususnya di akhirat. Kalau di dunia mungkin ada yang mengalami berbagai macam gangguan, tantangan, tapi yang paling jelas mereka akan mendapatkan keamanan di mana? Di akhirat. Aman, tidak merasa takut, karena di hadapan mereka sorga, bukan neraka. Al-muhtadun fid dunya wal akhirah, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di mana? Di dunia. Karena untuk mendapatkan keamanan di akhirat pasti harus mendapatkan petunjuk di dunia. Di akhiratnya juga mendapatkan petunjuk. Yas'a nuruhum baina aydihim,
Di hadapan mereka ada cahaya yang menuntun mereka menuju ke arah sorga. Makanya di dalam penjelasannya Ibnu Qayyim ketika menjelaskan makna ihdinas siratal mustaqim, salah satunya adalah mendapatkan hidayah di akhirat nanti. Artinya mendapatkan sinar yang terang yang sehingga dia bisa melalui sirat dengan jelas, tidak seperti yang dialami oleh orang munafik yang ketika menempuh sirat ada kilat. Pada saat kilat itu ada, kelihatan jalan benderang, tapi setelah itu gelap, padam kilat itu, sehingga lebih gelap daripada sebelum mendapatkan kilat. Ketika tidak ada kilat kan gelap, begitu ada kilat terang kelihatan jalannya, tapi begitu padam kilat itu nggak ada cahaya, lebih gelap daripada sebelumnya. Lah itu adalah orang munafik. Orang yang beriman tetap mendapatkan jalan yang terang sehingga menempuh sirat dengan lancar. Wa qala Ibnu Zaid wa Ibnu Ishaq, hadza mannullah ala faslil qada baina Ibrahim wa qaumihi. Kata Ibnu Zaid dan Ibnu Ishaq, ini adalah karunia dari Allah untuk memutuskan hubungan, memutuskan hukum antara Ibrahim dengan kaumnya yang kafir, untuk memutuskan pengadilan hukum antara Ibrahim dengan kaumnya. Wa an Ibnu Mas'ud lamma nazalat hadhihi al-ayatu qalu fa ayyuna lam yadhlim nafsahu qala alaihi salam inna syirka la zulmun azim. Dalam surat Luqman ayat 13. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika ayat ini turun, surat Al-An'am ayat 82 yang tadi kita bahas turun, qalu, mereka para sahabat bertanya. Jadi Ibnu Abbas sedang menceritakan tentang bagaimana sikap para sahabat ketika ayat ini turun. Qalu fa ayyuna lam yadhlim nafsahu, siapa di antara kita yang tidak zalim kepada dirinya? Karena kemaksiatan adalah kezaliman kepada diri sendiri. Saya melakukan maksiat, berarti saya sedang berbuat aniaya terhadap diri saya sendiri. Para sahabat ketika ayat ini turun mengatakan, siapa di antara kita yang terbebas dari perbuatan zalim kepada diri sendiri? Maka qala alaihi salam, Nabi SAW bersabda menjelaskan dengan ayat yang terkait dengan Luqman kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kemusyrikan itu sungguh merupakan kezaliman yang sangat besar. Perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Tidak ada kezaliman yang lebih zalim daripada syirik. Tidak ada ketidakadilan yang lebih tidak adil daripada syirik. Jadi kalau kita ingin adil, lepaskan dulu syirik. Enyahkan semua bentuk kesyirikan dari diri kita kalau kita mau adil. Baru kemudian kita belajar adil di setiap sisi kehidupan kita setelah kita mampu meninggalkan kemusyrikan. Wasaqahu al-Bukhari bi sanadihi faqala haddatsana Umar bin Hafs haddatsana abi haddatsana al-A'mash haddatsana Ibrahim an Alqamah an Abdullah radhiyallahu anhu. Al-Bukhari
membawakan riwayat ini dengan sanadnya. Beliau mengatakan tadi dengan sanad yang disebutkan dari Alqamah dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ayat yang artinya orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Qulna, maka kami para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsahu, siapa di antara kita yang tidak zalim kepada dirinya? Qala, Nabi SAW bersabda, laisa kama taqulun, tidak sebagaimana yang kalian katakan. Maksudnya tidak seperti yang kalian katakan, setiap orang berbuat zalim, bukan itu maksudnya. Lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin, maksud tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, maksudnya tidak mencampurkan iman mereka dengan kemusyrikan. Jadi zulmun di sini lebih luas pengertiannya, yaitu tidak mencampurkan iman mereka dengan kemusyrikan. Awalam tasma'u ila qauli Luqman libnihi, tidakkah kalian mendengar perkataan Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, wahai anakku, jangan kamu musyrik kepada Allah, sesungguhnya kemusyrikan itu sungguh-sungguh merupakan kezaliman yang besar. Hadzal hadits fi sahih, hadis ini terdapat di dalam sahih, maksudnya sahih Bukhari karena yang tadi meriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wal mustadrak, juga terdapat dalam sahih Muslim. Hadis ini juga terdapat dalam sahih, yang dimaksudkan as-sahih, kalau ada kalimat as-sahih mungkin maksudnya sahih Bukhari atau sahih Muslim atau sahih Bukhari dan sahih Muslim. Juga terdapat di dalam kitab Al-Mustadrak Imam Hakim wa ghairihima, dan kitab-kitab hadis lainnya. Wali Ahmad binahwihi, juga riwayat Imam Ahmad senada dengan itu. An Abdillah, dari Abdullah bin Mas'ud qala, beliau mengatakan lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah SAW. Ketika turun ayat ini, maka yang demikian itu menjadikan para sahabat merasa berat, menjadikan para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum sangat berat. Faqalu ya Rasulullah, mereka berkata, ya Rasulullah, fa ayyuna la yadhlim nafsahu, siapa di antara kita yang tidak zalim pada dirinya? Qala innahu laisa alladhi ta'nun, Nabi bersabda, sesungguhnya itu tidak sebagaimana yang kalian maksudkan. Alam tasma'u ma qala al-'abdus salih, tidakkah kalian mendengar apa yang dikatakan oleh seorang hamba yang saleh, yaitu Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan innama huwa asyirku, sesungguhnya saja yang dimaksudkan dengan kezaliman itu adalah syirik. Ini dalam Musnad Imam Ahmad, juga di dalam Tirmidzi, dan dikatakan hadisnya sahih. Ini satu penjelasan. Ada penjelasan berikutnya. Wa an Umar annahu fassarahu bidzambi. Ini perlu kita perhatikan bersama. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau menafsirkan yang dimaksudkan dengan zalim itu adalah az-dzam, dosa. Dosa syirik atau dosa-dosa yang lain. Jadi kalau yang di atas ditafsirkan zulmun itu syirik, Umar di sini menafsirkan bahwa zulmun itu mencakup dosa, perbuatan dosa, bukan syirik saja. Fayakunul ma'na al-amnu min kulli adab, maka maknanya menjadi aman dari setiap adab.
Ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Aman dari apa? Dari semua bentuk azab. Karena yang diazab bukan hanya orang yang tidak musyrik saja. Yang diazab bukan orang yang musyrik saja. Sekarang dia tidak musyrik, tapi melakukan dosa, tetap mendapatkan ancaman azab dari Allah. Lah, sedangkan orang yang tidak melakukan perbuatan dosa itu akan aman dari segala bentuk azab. Wa qala al-Hasan wal Kalbi, Al-Hasan dan Al-Kalbi mengatakan ulaika lahumul amnu fil akhirah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan di akhirat. Wa hum muhtaduna fid dunya, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, walladzina syaqqa alaihim, orang-orang yang merasa berat dengan ayat tersebut tadi. Dhannu anna dzulmal masyrut huwa dzulmul abdi nafsahu. Mereka menyangka, orang-orang yang merasa berat ketika turun ayat tersebut itu menyangka, mengira bahwa kedzaliman yang menjadi syarat bahwa keimanan tidak boleh tercampur dengan kedzaliman ini sehingga mendapatkan keamanan adalah kedzaliman seorang hamba kepada dirinya. Jadi persangkaannya pokoknya setiap zalim harus bersih, karena setiap orang kalau ingin mendapatkan keamanan itu harus lepas dari segala macam kedzaliman. Maksudnya zalim kepada dirinya sendiri, bukan dalam arti syirik saja. Ini bagi para sahabat yang ketika ayat ini turun merasa berat. Mereka menyangka bahwa kezaliman itu adalah zalim kepada dirinya sendiri. Wa annahu la amna wa la ihtidaa illa liman la yadhlimu nafsahu. Dan mereka menyangka bahwa sesungguhnya tidak akan aman dan tidak akan mendapatkan petunjuk kecuali orang yang tidak zalim kepada dirinya. Maka mereka merasa susah ketika ayat itu turun. Fabayyana lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma dallahum ala anna syirka zulmun fi kitabillah. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada mereka apa yang memberikan petunjuk kepada mereka bahwa syirik adalah kezaliman di dalam kitabullah. Jadi Nabi kemudian menjelaskan bahwa bukan dosa-dosa biasa saja yang disebut sebagai zalim, tapi syirik adalah kezaliman. Syirik disebut sebagai kezaliman di dalam kitabullah. Fala yahsulul amnu wal ihtida illa liman lam yalbis imanahu bidzulmin. Maka tidak akan memperoleh keamanan dan tidak akan memperoleh petunjuk kecuali orang yang tidak mencampurkan imannya dengan kedzaliman. Kalau tidak mencampurkan imannya dengan kemusyrikan syirik akbar, dia akan mendapatkan keamanan, pokok keamanan, tapi mungkin belum total kalau ternyata melakukan perbuatan dosa. Tapi kalau orang tidak mencampurkan kedzaliman hatta perbuatan-perbuatan dosa selain syirik, maka dia akan bisa mendapatkan keamanan total. Fa inna man lam yalbis imanahu bihadzal dzulm kana min ahlil amni wal ihtida. Sesungguhnya orang yang tidak mencampurkan imannya dengan kedzaliman ini, tidak mencampurkan imannya dengan kedzaliman ini hatta yang berbentuk dosa biasa yang bukan syirik, maka dia akan menjadi golongannya orang-orang yang aman dan mendapatkan petunjuk. Kama kana min ahlil istifa, sebagaimana orang-orang pilihan, yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya surat Fatir ayat 32. Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadihi
faminhum zalimun li nafsih. Kemudian kami wariskan Alkitab kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Maka di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya. Zalim kepada dirinya itu maksudnya bukan syirik, bukan syirik akbar, tapi dia termasuk menjadi orang-orang yang beriman. Jadi minhum zalimun li nafsih, di antara mereka ada orang yang zalim kepada dirinya. Maksudnya zalim di sini bukan syirik, bukan syirik akbar. Jadi ada orang yang zalim berbuat dosa, ada orang yang muqtasid yang melaksanakan kewajiban dan meninggalkan perkara yang haram. Kemudian ada yang sabiqun bil khairat, yang di samping melaksanakan kewajiban-kewajiban plus hal-hal yang lain yang mendukung kewajiban ini, nawafil, perkara-perkara sunnah misalnya, yang utama-utama meninggalkan yang haram dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Maka mereka adalah sabiqun bil khairat. Ada yang muqtasid, yang tengah-tengah, yang ngepas, yang penting melaksanakan kewajiban, meninggalkan perkara haram, meskipun tidak banyak melakukan amalan-amalan yang bukan wajib, atau kadang-kadang melakukan hal-hal yang makruh. Dan ada yang zalimun li nafsihi, yang banyak melakukan perbuatan dosa. Wa hadza la yanfi ay yu'akhadha ahaduhum bi dzulmihi li nafsihi bi dzambin idza lam yatub. Dan ini tidak menghilangkan untuk seseorang mendapatkan siksa dari Allah dengan kezalimannya kepada dirinya karena suatu dosa yang dia tidak bertobat. Jadi pengertian ayat di atas dengan tafsir yang seperti ini tidak berarti seseorang tidak disiksa ketika dia berbuat zalim kepada dirinya, tapi zalim yang bentuknya adalah perbuatan dosa yang bukan syirik. Mungkin dia akan mendapatkan hukuman siksa dari Allah. Artinya dia tetap mendapatkan ancaman, tapi dia mendapatkan pokok keamanan, tidak akan kekal di dalam neraka andai kata pun dia mendapatkan siksa dari Allah, karena dia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Dia mendapatkan aman meskipun tidak total. Wa qad sa'ala Abu Bakrin faman ya'mal mithqala, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang melakukan amalan sekecil apapun maka dia akan melihatnya. Barang siapa yang melakukan amalan baik, sekecil apapun amalan baik itu, maka dia akan melihatnya kelak di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan amalan keburukan sekecil apapun maka dia nanti akan melihatnya di akhirat. Jadi masing-masing akan ada konsekuensi hukumnya sekecil apapun. Wa qad sa'ala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyuna lam ya'mal su'a. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak melakukan keburukan? Semua kita melakukan keburukan. Faqala ya Abu Bakrin alastatun sab. Wahai Abu Bakar, bukankah engkau pernah mengalami kesulitan hidup, kepayahan hidup? Nasab, kepayahan hidup. Alasta tahzan, bukankah engkau pernah susah? Alaysa yusibukal la'wa, bukankah engkau pernah ditimpa oleh kesulitan, kesengsaraan hidup? Fadzalika ma tujzauna bihi, itulah yang
dengan itu maka kamu dibalas. Kesulitan hidup itu adalah balasan Allah dari dosa yang dilakukan. Tapi dibalasnya di dunia, sehingga menghapuskan dosa-dosa. Kepayahan hidup, kesengsaraan, kesulitan, ekonomi, sakit dan lain sebagainya, itu adalah balasan dari Allah karena kemaksiatan. Tapi itu menjadi penghapus kesalahan, kemaksiatan yang kita lakukan. Sehingga musibah, kesulitan hidup, kepapaan, kemiskinan, kesengsaraan, sesungguhnya kalau kita terima dengan ikhlas, terus kita jadikan itu sebagai alat untuk kita mawas diri. Jangan-jangan saya mengalami ini karena saya banyak melakukan perbuatan dosa, maka itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita sehingga kita terbebas dari siksa di akhirat karena ini. Ini hadis disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad, juga yang lainnya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan mu'alliq mengatakan bahwa hadis ini sahih. Fabayyana annal mu'min alladhi idza mata dakhala al-jannah qad yujza bi sayyi'atihi fid dunya bil masaib. Maka beliau menjelaskan bahwa seorang mukmin apabila dia mati kemudian masuk surga, bisa jadi dia dibalas keburukan-keburukannya di dunia dengan musibah-musibah di dunia. Bisa jadi keburukan-keburukan yang dia lakukannya dibalas di dunia dengan musibah-musibah. Jadi semakin banyak musibah yang menimpa kita, kita jadikan sebagai alat untuk introspeksi. Jangan-jangan memang kita banyak melakukan kemaksiatan, tapi dengan itu kita berharap dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, dan kita kemudian perbaiki diri kita untuk kita tingkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita, ibadah kita. Kita jauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang mungkin masih kita lakukan, hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang sia-sia. Qal faman salima min ajnasil dzulmi tsalatsa, barang siapa yang selamat dari jenis kezaliman yang tiga. Zalim itu jenisnya ada tiga. Siapa yang selamat dari jenis-jenis kezaliman yang tiga, apa itu? Yang pertama asyirku, ini yang paling besar. Syirik ini adalah kezaliman yang paling besar, ketidakadilan yang paling besar, perbuatan aniaya yang paling besar. Yang kedua zulmu al-ibad, berbuat zalim kepada orang lain. Berbuat zalim kepada orang lain, ini kezaliman yang kedua. Yang ketiga zulmuhu li nafsihi, berbuat zalim kepada diri sendiri. Bima duna syirki, tapi yang kalibernya di bawah syirik, maksudnya di bawah syirik akbar. Jadi ini barang siapa yang terbebas dari tiga jenis kezaliman ini, syirik, zalim kepada orang lain, zalim kepada diri sendiri, selain syirik, kana lahul amnut tammu wal ihtida'ut tammu, maka dia mendapatkan keamanan yang sempurna di akhirat dan mendapatkan petunjuk yang sempurna. Lah, maka ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, kalau ingin mendapatkan keamanan yang total sempurna, petunjuk yang sempurna, maka tiga jenis zalim ini harus kita hindari. Syirik kita hindari, kita tanamkan tauhid dan kita jaga tauhid kita supaya utuh dan murni. Kemudian jangan zalim kepada orang lain,
Kita ingat-ingat, jangan sampai karena kita pernah zalim kepada siapapun. Dan bentuk kezaliman banyak. Bentuk kezaliman itu banyak. Dan jangan zalim kepada diri sendiri. Kalau zalim pada orang lain kaitannya dengan hak anak Adam. Utang ngemplang misalnya. Kan hak anak Adam, kerja tidak amanah, ini hak anak Adam. Itu zalim kepada orang lain. Baik orang lain dalam jumlah satu orang atau dalam jumlah banyak orang, atau misalnya institusi, lembaga dan seterusnya, itu zalim pada orang lain. Kalau zalim pada dirinya adalah melakukan pelanggaran terhadap haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak maksiat kepada Allah, tidak taat kepada Allah, itu zalim kepada diri sendiri. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan keamanan yang sempurna total di akhirat, tidak ada azab sama sekali untuk kita, lepaskan diri kita dari kemusyrikan, kezaliman kepada orang lain dan kezaliman kepada diri sendiri. Wa man lam yaslam min dzulmihi li nafsihi kana lahul amnu wal ihtida mutlaqa. Dan barang siapa yang tidak selamat dari kezaliman kepada dirinya sendiri, orang tidak bisa menghindar dari kezalimannya kepada diri sendiri, dia masih mendapatkan keamanan dan masih mendapatkan petunjuk secara umum. Secara umum dia mendapatkan petunjuk, secara umum dia mendapatkan keamanan. Tapi mungkin ada ada gangguan-gangguan dalam keamanannya. Ada ancaman siksa, ada ancaman ini dan lain sebagainya karena dia masih melakukan kezaliman kepada dirinya sendiri. Tapi dia mendapatkan keamanan karena dia meninggalkan syirik akbar. Dia bertauhid. Aman secara umum. Dia mendapatkan petunjuk secara umum. Tapi mungkin dia masih menghadapi kemungkinan untuk mendapatkan azab dari Allah karena dia melakukan perbuatan dosa. Bima'na annahu la budda an yadkhulal jannah. Maknanya orang yang zalim pada diri sendiri berbuat maksiat pasti dia masuk surga. Kalau dia mukmin, bertauhid, meninggalkan syirik, pasti dia masuk surga. Walaupun punya dosa. Kama wu'ida bidzalika fil ayatil ukhra, sebagaimana dijanjikan dengan yang demikian itu di dalam ayat yang lain. Misalnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa saja yang dikehendaki, tergantung pada kehendak Allah. Selama tidak syirik, maka dia pasti masuk surga. Selama dia beriman, meskipun melakukan perbuatan dosa, dia pasti masuk surga meskipun harus dimasukkan neraka terlebih dahulu kalau Allah menghendaki. Wa qad hadahu Allahu ila siratil mustaqim, dan sesungguhnya Allah telah memberikan petunjuk kepadanya menuju jalan yang lurus. Sesungguhnya Allah telah memberikan petunjuk kepadanya jalan yang lurus. Alladzi takunu aqibatuhu fihi ilal jannah, yang akibatnya adalah surga. Kalau Allah sudah memberikan petunjuk jalan lurus kepada seorang, akibatnya pasti surga. Jalan yang lurus itu adalah tauhid, tidak syirik, itu jalan lurus. Tapi di dalamnya nanti ada penyempurna-penyempurna, baik penyempurna yang wajib atau penyempurna yang sunnah. Baik penyempurna-penyempurna itu dengan meninggalkan perkara haram atau perkara-perkara yang tidak layak, yang tidak haram. Itu penyempurna-penyempurna. Penyempurna wajib atau penyempurna yang sifatnya sunnah. Wa yahsul lahu min naqsil amni wal ihtida bihasabi ma naqasa min imanihi bi dzulmihi li nafsihi. Dia memperoleh
keamanan yang kurang dan petunjuk yang kurang sesuai dengan kurangnya keimanannya karena perbuatan zalim kepada dirinya sendiri. Jadi mendapatkan keamanan tapi kurang keamanannya, masih mengandung unsur ancaman, ada rasa takut sedikit karena diancam dengan azab. Kenapa? Ya karena memang kurang imannya. Kenapa? Karena kezaliman kepada dirinya sendiri. Pencuri ngutang nggak bayar umpamanya, dosa dia, dosa menghadapi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama dia muslim dan bertauhid, tauhidnya akan bermanfaat untuk dia. Tapi dia menghadapi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia melanggar haknya manusia. Perbuatan dosa yang haram untuk dilakukan perbuatan dosa ini. Utang nggak bayar kan haram. Ya, kita utang nggak bayar haram hukumnya. Melanggar hak manusia. Melakukan pelanggaran dari ketetapan Allah. Tidak sholat berjamaah misalnya di masjid. Bagi yang mengatakan bahwa jamaah ini wajib, mendosa dia. Atau perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Maka imannya kurang, tidak sempurna. Iman wajibnya itu kurang, tidak sempurna. Tapi pokok asal keimanannya, pokoknya batangnya yang asli, keimanannya tetap ada. Hanya tidak sempurna. Dosa. Walaysa muradun Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi innama huwa syirk anna man lam yusyrik asy-syirk al-akbar yakunu lahul amnu tammu wal ihtida'u tammu. Bukanlah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dengan sabdanya innama huwa syirk, tidak lain bahwa yang dimaksudkan dengan kezaliman itu adalah kemusyrikan. Maksud Nabi itu bukan bahwa orang yang tidak berbuat syirik akbar maka dia mendapatkan keamanan yang sempurna dan petunjuk yang sempurna. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksudkan oleh Nabi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin syirik, innama huwa syirik, tidak lain maksud zulm itu adalah syirik. Maksudnya orang yang meninggalkan syirik akbar itu mendapatkan keamanan yang sempurna dan petunjuk yang sempurna. Jadi tidak cukup syarat ya dengan meninggalkan syirik akbar saja, tidak cukup syarat dia untuk mendapatkan keamanan yang sempurna. Fa inna ahadithahu al-katsirata ma'a nususil Qur'an tubayyinu anna ahlal kabair mu'arraduna lil khawf. Sesungguhnya hadis-hadis Rasulullah SAW yang banyak, di samping nas-nas Al-Quran yang banyak, menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar, mereka dihadapkan kepada ancaman rasa takut. Mereka dihadapkan pada sesuatu yang menakutkan. Barang siapa yang minum khamr gini, yang zina gini, yang ancaman. Siapa yang mengambil tanah orang meskipun hanya satu jengkal, mau berubah batas tanah kita batasnya ini, terus kemudian kita lebar-lebarkan batas tanah kita, menjorok ke tanah orang satu jengkal saja, maka itu nanti di akhirat akan dikalungkan di leher kita ancaman berat. Ancaman yang berat. Di akhirat, di neraka akan dikalungi dengan tanah yang kita
khianati tadi, yang kita ambil tidak dengan benar. Ya, lebih baik kita perwira sajalah. Kalau misalnya kita rebutan tanda batas tanah dengan orang lain, ya dia ngotot, ya sudahlah. Yang penting kita selamat di akhiratnya. Cuma sejengkal saja, di dunia tidak seberapa. Di dunia tidak seberapa, ngalah saja. Daripada kita ngotot, ternyata kita yang salah, terus makan tanahnya orang, akhirnya kita mendapatkan hukuman, ancaman hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, kan mendingan kita selamat dari hukuman Allah. Jadi kita bersikap menjaga muruah kita, keperwiraan kita, kehormatan diri kita. Kecuali jelas batas-batasnya, kemudian kita dicorok banyak sekali, ya, sampai satu depa misalnya, satu bak, lah kita boleh bertahan karena kita berpikir untuk keturunan juga. Tapi kalau ngotot saja, daripada kita berantem terus. Syirik tidak adalah syirik akbar, maka maksudnya ialah bahwa orang yang tidak melakukan perbuatan syirik akbar, maka dia adalah orang yang aman dari apa yang diancamkan kepada orang-orang musyrik.
yang berupa adab dunia maupun adab akhirat. Kalau yang dimaksudkan dengan innama huwa syirk, maksudnya adalah syirik akbar. Oh, yang dimaksudkan kezaliman itu adalah syirik, maksudnya syirik akbar, maka orang yang bukan termasuk pelaku perbuatan dosa syirik akbar, maka dia akan mendapatkan keamanan dari apa yang diancamkan kepada orang-orang musyrikin yang berupa azab di dunia maupun di akhirat. Wa in kana muradu jins syirik, kalau yang dimaksudkan adalah jenis syirik, pokoknya yang dimaksudkan kezaliman itu adalah syirik jenis syirik apa saja, besar kecil. Katakan termasuk syirik itu adalah ketika seseorang mendolimi dirinya sendiri, kabukhlihi bihubbil mal bi ba'dil wajib, seperti misalnya dia bakhil karena saking cintanya kepada harta, dia bakhil terhadap sebagian harta yang wajib untuk dikeluarkan misalnya, maka ini adalah syirik asghar. Huwa syirkun asghar, ini termasuk syirik asghar. Syirik asghar termasuk jenis syirik. Wa hubbihi ma yubghiduhu Allah, senang dengan apa yang dibenci oleh Allah, senang dengan apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Hatta yuqaddima hawahu ala mahabbatillah, syirkun asghar, sampai dia lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada apa yang dicintai oleh Allah, maka ini juga syirik asghar. Dan lain sebagainya. Kalau yang dimaksudkan syirik ini seperti ini, fahadha fatahu minal amni wal ihtida bihasbihi, maka dia terluput, maka dia tidak mendapatkan keamanan dan petunjuk sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Dia tidak mendapatkan keamanan dan tidak mendapatkan petunjuk sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Wa lihadza kana salaf yudkhiluna dzamba fi hadzal syirki. Oleh karena itu para salaf dahulu memasukkan perbuatan dosa ke dalam syirik. Bukan syirik akbar, tapi ini termasuk perbuatan syirik, syirik asghar. Bi hadzal i'tibar, dengan cara pandang yang seperti ini. Sampai di situ perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita tadi baca dari halaman 33. Qala Syekhul Islam, dimulai dari walladzina syaqqa alaihim sampai dengan terakhir yudkhiluna dzamba fi hadzal syirki bi hadzal i'tibar. Dengan pandangan seperti ini, dengan sisi seperti ini, mereka memasukkan perbuatan dosa ke dalam bentuk syirik, yaitu syirik asghar. Jadi semua dosa dianggap sebagai perbuatan syirik, tapi syirik asghar. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini bisa dipahami. Ini saja yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nas'alullah ayyuwaffiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.